Hai guys, thank you udah klik video ini. Nah jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang banyak banget kalian request ya. Ini soal kasus naas yang bener-bener naas yang dialami seorang remaja SMP asal Bandung yang berakhir horor di ex Kampung Gajah, bekas tempat destinasi wisata yang sekarang udah terbengkalai. Yang mana semuanya dilakukan teman dekat sekaligus sahabatnya sendiri yang tega bahkan sampai nekat melakukan ini semua karena kecewa soal hubungan persahabatan mereka yang emang udah gak wajar. Bahkan si pelakunya ini ya itu terindikasi udah obses soal hubungan persahabatan mereka yang semuanya berakhir yang bener-bener naas sih. Makanya nih ya, kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya nantinya ada pembelajaran yang bisa kita petik dengan harapan kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi lagi, terutama nih ya buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Tapi kalau kalian yang nontonnya sedang puasa, jadi selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Jadi cukup siapkan posisi ternyaman kalian aja kayak gimana enaknya. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Zain Ahmad Abdul Kudus yang dikenal dengan panggilan Zain yang lahir di Bandung tahun 2012 yang tinggal dengan keluarga dan orang tuanya. Di mana Zain ini anak kedua dari 4 bersaudara yang punya 1 kakak dan 2 adik. Sejak masuk SD, Zain ini emang dikenal sebagai anak yang baik dan pendiam, yang sebagai anak rumahan karena lebih sering ngabisin waktunya di rumah dan juga sekolah. Yang mana di sekolah ya Zain juga dikenal sebagai anak yang baik, lurus-lurus saja karena nggak pernah bermasalah apapun. Sedangkan di lingkungan rumah, Zain ini nggak begitu bergaul dengan anak-anak sekitaran rumahnya. Jadinya ya seluruh aktivitas di masa kecilnya pun cukup terpantau sama orang tua dan keluarganya di rumah yang emang mendidik Zain ini dengan kehidupan mereka pun yang baik dan normal. Tapi di tahun 2021 saat Zain yang udah duduk di kelas 4 SD, semuanya mulai berubah karena ibunya meninggal dunia karena sakit, sedangkan bapaknya juga sedang dalam keadaan sakit. Yang mana sejak ini ya Zain juga mulai kurang diawasi. Karena ini setahun kemudian yang saat itu udah di tahun 2022 saat Zain yang udah naik kelas 5 SD, pihak keluarga dari ibunya pun akhirnya ngebawa Zain ini pindah dan tinggal di rumah kakeknya yang ada di Garut, tepatnya di Kampung Burujul, Desa Margahayu, Kabupaten Garut. Setelah tinggal di sana, Zain juga pindah sekolah ke salah satu SD yang ada di sana. Yang mana di sekolahnya ya emang ada tingkatan sekolah mulai dari SD sampai SMA, bahkan ada pondok pesantrennya juga. Sedangkan Zain yang saat itu udah duduk di kelas 5 SD itu selalu pulang pergi sekolah yang emang lokasi sekolahnya pun gak gitu jauh dari rumah kakeknya. Nah di sekolah Zain pun mulai kenal dengan teman-teman barunya, baik teman satu tingkatannya juga ada beberapa teman dari kakak kelasnya, salah satunya orang ini yang bernama Yoga yang saat itu dia ini udah SMP. Nah karena sekolah mereka yang masih ada di satu lingkungan yang sama, jadinya Zain pun mulai kenal bahkan akrab dengan Yoga yang saat itu dia ini tinggal di Kampung Ciduga yang gak gitu jauh dari sana. Yang mana Yoga ini juga ya saat itu aktif sebagai santri di pondok pesantren yang ada di sekolahnya. Di balik itu lama kelamaan pertemanan Zain dan Yoga pun mulai makin akrab karena sering main bareng di sekolah bahkan di luar sekolah. Bahkan saking akrabnya mereka ya, mereka pun sering dianggap kayak kakak adik sama teman-teman lainnya. Tapi lama kelamaan di balik akrabnya mereka, Yoga ini terlalu dominan yang juga suka mukulin bahkan selalu malakin uang jajan Zain di sekolah. Sedangkan Zain yang takut ya terpaksa selalu ngasih uang jajannya dan juga ngancam supaya Zain ini nggak ngadu ke orang tua atau gurunya. Jadinya Zain yang udah dibawa tekanan itu nggak berani ngadu dan cerita ke siapapun soal apa yang udah dilakukan Yoga ke dia. Bukan cuma itu ya, Zain pun sampai nggak berani nolak dan menjauh dari Yoga karena di balik dominannya Yoga ini ke dia, Yoga juga seneng yang selalu maksa Zain buat main dan patuh sama dia. Jadi kayak dijadikan anak buah. Dan kejadian kayak gitu bukan cuma di sekolah tapi juga di lingkungan rumah. Karena Yoga ini sering nyamperin Zain ke rumah buat main. Bahkan sampai maksa Zain buat nginap di rumahnya yang ada di kampung sebelah, tepatnya di Kampung Ciduga yang gak gitu jauh dari rumahnya. Zain yang gak berani nolak terpaksa nurut. Sampai Zain pun terpaksa bohong sama kakeknya di rumah buat nginep dengan alasan sekolahnya yang sedang ada acara. Nah kakeknya yang gak tahu ya awalnya percaya dan ngizinin Zain ini pergi sama Yoga. Karena awalnya kakeknya pun ngira kalau Zain dan Yoga itu cuma sebatas berteman akrab yang emang tampak kelihatan normal di depan. Karena Yoga ini emang sering datang dan main sama Zain. Awalnya emang belum ketahuan, tapi akhirnya mulai ketahuan juga gimana horornya pertemanan mereka. Karena pernah di suatu hari ya saat Zain pulang sekolah, kakek dan keluarga di rumah pun kaget karena Zain ini pulang dengan keadaan wajahnya yang udah bengkak dan lebam. Karena ini kakeknya pun sampai nanya siapa yang ngelakuin itu ke dia. Awalnya Zain pun cuma diam karena gak berani
cerita. Tapi setelah dibujuk ya, akhirnya pelan-pelan barulah Zen pun ngakuin kalau dia dipukulin Yoga. Kakeknya pun kaget karena taunya kalau Yoga itu teman baiknya. Nah jadinya ya kakeknya pun terus nanya lebih dalam sampai berusaha membujuk supaya Zen ini mau cerita lebih banyak lagi. Nah setelah lagi-lagi dibujuk ya, akhirnya disinilah Zen pun baru ngakuin kalau Yoga itu sering maksa, ngancam, bahkan selalu merampas uang jajannya di sekolah. Karena ini kakeknya pun nyuruh Zen buat jangan terlalu dekat dengan Yoga lagi. Sampai kakek dan pihak keluarganya pun ya itu mulai berusaha mengawasi Zen. Sedangkan Zen di sekolah karena masih ketemu dengan Yoga ya, jadinya tekanan demi tekanan yang dia alamin pun itu masih terus berlanjut. Nah tapi dibalik sisi kerasnya Yoga ini, dia juga sering lembut, bahkan sering megang dan ngelus tangan Zen di sekolah. Sampai gurunya yang curiga itu mulai memantau pergerakan gak normal Yoga ini ke Zen. Nah setelah dirasa bener-bener udah kelewatan yang udah gak wajar lagi ya, jadinya gurunya pun sampai melapor ke kakeknya Zen di rumah. Karena ini kakek dan keluarganya di rumah pun ya kaget. Sampai akhirnya kakeknya pun langsung lapor ke pihak RT. Nah terus karena masalahnya yang udah sampai ke RT, jadinya keluarga Zen dan keluarga Yoga pun itu dipertemukan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang akhirnya masalahnya pun diselesaikan secara kekeluargaan, tapi dengan permintaan kakeknya Zen yang minta supaya Yoga jangan mendekati Zen lagi. Gitu juga di rumah kakeknya pun lagi-lagi ngelarang Zen buat berteman bahkan ketemu dengan Yoga. Terus karena kakeknya yang udah khawatir, jadinya supaya Zen ini benar-benar jauh dari Yoga, jadinya saat itu yang udah di tahun 2025 saat Zen yang udah tamat SD, jadinya kakek dan keluarganya pun mutusin buat mindahin Zen balik tinggal dan sekolah di Bandung supaya jauh dari Yoga buat memulihkan mentalnya dan juga demi menyelamatkan masa depan Zen di sana. Akhirnya Zen pun balik lagi ke Bandung. Di sana dia pun tinggal dengan keluarga bapaknya yang menjalani kehidupannya secara normal. Dan Zen juga udah mulai sekolah di SMP Negeri 26 Bandung. Yang mana di sana ya Zen pun mulai berteman dengan teman-teman barunya yang pasti pertemanannya pun jauh lebih sehat dan normal. Dan keadaan mental Zen pun udah perlahan baik karena emang udah nggak pernah ketemu lagi dengan Yoga. Sedangkan Yoga yang saat itu dia ini udah SMA, yang masih tinggal di Garut, karena saat itu dia yang udah nggak pernah ketemu dengan Zen lagi, itu mulai galau sendiri. Sampai dia pun pernah posting kayak gini di akun TikToknya yang sebut satu kejadian merubah segalanya dengan hashtag nama Zen dan juga sahabat di postingannya. Terus di bio akun TikToknya pun dia sebut kayak gini, yang aku khawatirkan udah terjadi, tetap sabar walaupun tidak ikhlas. Bukan cuman itu, di bagian repost akunnya juga banyak postingan kata-kata galau yang mengarah ke Zen. Contohnya kayak gini, istirahatlah, yang kamu takutkan sudah terjadi. Terus Yoga pun komen dengan sebut kayak gini, yang kutakutkan adik pergi sudah terjadi. Nah yang mana kata adik itu mengarah ke Zen yang dia panggil adik. Terus ada lagi nih postingan dengan kata-kata galau kayak gini, ternyata sejauh apapun aku melupakanmu, aku tetap merindukanmu. Terus Yoga komen dengan sebut kayak gini, Dek, AA rindu berat. Dan masih ada lagi nih, di postingan ini ada kata-kata yang sebut, dia memang sering aku aja ribut, tapi kalau nggak sama dia aku nggak bisa. Terus komennya Yoga itu sebut kayak gini, Dek Zen sehat-sehat ya. Asli galau sendiri sih ini orang. Dan ini yang terakhir nih, di postingan ini ada kata-kata kayak gini, aku bukan teman lamamu, aku bukan teman masa kecilmu, aku hanya tidak sengaja bertemu denganmu, lalu kita akrab, tapi rasanya bertemu dan berteman denganmu adalah suatu kebahagiaanku. Hidup lebih lama ya, I love you. Terus di komennya Yoga ini sebut kayak gini, kangen adik Zen. Nah jadi itulah gambaran gimana horornya obses dan galau Yoga ini setelah berpisah dengan Zen. Terus di tengah-tengah kegalauannya karena terpisah dengan Zen, jadinya dia pun sampai berusaha nyari kontak Zen. Setelah itu dia pun ngajak satu kerabat saudaranya ini yang berinisial AP buat ke Bandung naik motor yang menempuh 1,5 jam perjalanan buat berusaha nemuin Zen di sana. Nyampe di Bandung entah gimana bisa ya, mereka pun akhirnya ketemu dengan Zen yang sempat foto bareng bertiga, yang mana di situ kelihatan cuman Yoga ini yang senang sendiri, sedangkan Zen cuman dengan ekspresi flat karena dengan situasi yang sebenarnya terpaksa dan takut. Setelah mereka ketemu dan ngobrol-ngobrol, Yoga dan AP pun balik lagi ke Garut. Dan sejak ini ya, Yoga pun mulai sering menghubungi Zen secara intens sampai saat itu yang udah memasuki tahun 2026, Zen yang padahal udah nyaman dengan kehidupannya di Bandung tanpa tekanan dari Yoga lagi ya, itu mulai berusaha menjauh dengan enggak merespon telepon dan chatnya Yoga. Tapi karena Yoga yang merasa dijauhin, itu terus berusaha menghubungi. Sedangkan Zen yang udah mulai berani ungkap ketidaknyamanannya ini ya, jadinya saat itu yang udah di bulan Februari tahun 2026, Zen yang udah berani langsung ambil sikap dengan langsung mengakhiri pertemanannya dengan Yoga. Yang mana ini pun ngebuat Yoga kaget dengan keberanian Zen, yang ngebuat dia pun kesel dan juga kecewa. Sampai akhirnya inilah yang jadi awal mula terjadinya kasus ini.
Jadi buntut dari sakit hatinya Yoga ini karena merasa hubungan persahabatannya dikhianatin, apalagi dia pun makin kecewa karena tahu kalau Zen yang udah punya teman-teman baru di Bandung. Jadinya dia pun sampai nekat berencana menghabisi Zen. Terus setelah tekadnya bulat, di tanggal 7 Februari 2026, tepatnya di hari Sabtu, Yoga pun langsung siapin sajam berupa sangkur yang dia letakkan di jok motornya. Karena rencananya di hari itu dia nih mau langsung ke Bandung buat nemuin dan mengeksekusi Zen di sana. Tapi karena dia yang gak berani pergi sendirian, jadinya kayak biasa dia pun ngajak satu kerabatnya ini si AP buat nemenin dia ke Bandung. Tapi karena saat itu si AP ini sedang ada kerjaan yang sebagai dekorasi wedding di Garut, jadinya dia pun gak bisa nemenin Yoga ke Bandung. Karena ini ya Yoga pun sempat tunda rencananya ke Bandung. Terus di lusanya yang saat itu udah di hari Senin, Yoga pun ngajak AP lagi buat ke Bandung buat nemuin Zen yang bahkan dia pun ceritain yang tujuannya mau menghabisi Zen di sana. Terus karena saat itu si AP ini emang sedang gak ada kerjaan, jadinya dia pun setuju dan mereka pun langsung berangkat ke Bandung naik motor. Sampai di Bandung karena saat itu masih siang, karena Yoga ini tahu di hari itu Zen pasti masuk sekolah, jadinya dia pun langsung mendatangi sekolahnya dan nunggu Zen pulang sekolah di depan gerbang sekolahnya. Terus di sorenya pas udah jadwal pulang sekolah, pas mereka yang ngelihat Zen di gerbang yang mau pulang sama teman-teman sekolahnya, itu langsung nyamperin dan ngajak Zen ini pergi buat ngomongin masalah mereka. Di situ Zen yang udah ketakutan sampai gak berani nolak. Sampai akhirnya ya Zen pun terpaksa ikut dengan dibawa bonceng 3. Sedangkan Yoga yang ngebawa motor itu langsung ngebawa Zen ke wilayah desa Cideung yang udah masuk di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya ke Kampung Gajah ini ya, karena lokasi yang sepi, karena Kampung Gajah ini emang lokasi destinasi wisata yang udah lama terbengkalai dengan banyaknya bangunan-bangunan kosong yang udah gak terawat. Di sana mereka pun masuk ke bagian pojok yang lebih sepi buat parkirin motor. Nah di situ ya dengan berbisik Yoga pun nyuruh AP nunggu buat jagain motor dan jagain jangan sampai ada yang datang. Setelah itu ya Yoga pun langsung ambil sangkur di jok motornya yang dia selipkan di jaketnya. Setelah itu dia pun ngajak dan ngebawa Zen masuk ke lebih dalam lagi dengan jalan kaki ke bangunan atau rumah kosong ini dengan situasinya yang lebih sepi lagi. Di situ setelah mereka berdua, Yoga pun langsung nanya kenapa Zen ini menjauh sampai ngakhirin hubungan mereka. Nah terus setelah Zen ngejawab dan karena jawabannya yang gak sesuai dengan yang dia inginkan, karena Zen emang tetap milih buat gak mau berteman dengan Yoga karena dinilai berlebihan, jadinya Yoga yang udah kesel itu langsung ngambil botol beling yang ada di situ yang langsung mukulin kepala Zen menggunakan botolnya sampai pecah. Setelah itu Yoga pun langsung ngeluarin sangkur yang langsung bagian perutnya sebanyak 8 kali. Sampai Zen pun akhirnya ambruk tapi masih sadar dengan keadaan yang udah terbaring lemah. Nah tapi masih berusaha minta tolong dengan suaranya yang udah gak jelas. Sedangkan Yoga itu langsung ngambil jaket Zen buat dia kenang dan juga ngambil HP milik Zen. Nah setelah itu ya dia pun langsung ninggalin Zen dengan pergi balik ke motornya, yang mana di situ Yoga pun sempat sampein ke AP kalau dia udah menghabisi Zen. Setelah itu mereka pun langsung pergi balik ke kampungnya di Garut. Nyampe di sana setelah ngantar AP pulang, dia pun langsung pulang ke rumahnya yang ada di kampung Ciduga, Desa Margahayu. Di rumahnya saat itu yang udah malam, Yoga pun ngebuka WA di HP Zen yang udah di tangannya buat ngechat salah satu teman Zen yang bernama Iki. Gimana pesannya ya seolah-olah ini dikirim Zen yang minta tolong kalau dia diculik menggunakan mobil. Gak lama kemudian temennya pun balas yang nanya kamu di mana, dan temennya pun sempat berusaha video call Zen tapi gak diangkat. Nah di situ ya Yoga pun minta jangan telepon dengan alasan kalau dia sedang diawasi. Karena pesan ini malam itu juga temennya pun langsung ngelapor ke keluarga Zen di Bandung soal pesan chat tadi. Yang ternyata di malam itu juga keluarga Zen emang sedang khawatir karena Zen belum pulang sekolah sampai malam. Terus pas mereka coba menghubungi Zen lagi, ternyata WA dan nomornya pun udah gak aktif lagi. Jadi malam itu ya teman dan keluarga Zen pun mulai khawatir sampai berusaha nyari sebisa mereka. Terus besoknya yang udah di hari Selasa, karena Zen yang masih juga belum ditemukan, bibinya pun langsung mendatangi sekolah Zen buat izin sekaligus ngelapor ke pihak sekolahnya soal hilangnya Zen ini yang belum pulang sekolah sejak kemarin. Karena ini pihak keluarga dan sekolah pun itu langsung berusaha melakukan pencarian sebisa mereka, juga sampai menyebarkan kabar soal orang hilang di kawasan Bandung dan sekitarnya. Jadi sejak hilangnya Zen yang mulai dikabarkan hilang sejak Senin malam, saat itu yang udah di hari Kamis, tepatnya di tanggal 12 Februari 2026, konten kreator sekaligus streamer asal Banten yang bernama Sukanang Apriansa, di malam Jumat itu dia dan timnya yang bernama Tim Terobos Mitos itu melakukan penelusuran horor ke wilayah wisata terbengkalai yang ada di Kampung Gajah. Di sana pas mereka melakukan penelusuran dengan live streaming, awalnya masih normal, itu pas penelusuran mereka yang masih di area bangunan besar. Tapi pas penelusuran
penelusuran mereka yang mulai memasuki spot yang lebih sunyi, tepatnya di bangunan rumah ini, mereka pun mulai mencium aroma gak sedap. Yang awalnya mereka pikir mungkin itu tikus atau kucing. Tapi karena aromanya yang makin menyengat, mereka pun coba nyari sumber baunya, yang ternyata berasal dari depan rumah ini. Nah terus pas mereka coba nyari menggunakan senter, mereka pun kaget ngelihat tubuh yang terbaring di lantai depan rumah kosong ini, yang awalnya mereka pikir boneka. Tapi karena sumber baunya yang berasal dari titik yang mereka pikir boneka itu ya, jadi mereka pun coba nyorotin senternya ke boneka itu, sampai akhirnya kelihatan bagian kepala dan perut manusia. Karena ternyata itu bukan boneka, mereka pun langsung menjauh dan langsung matiin live streamingnya buat langsung lapor ke penjaganya. Karena ini ya, penjaganya pun langsung lapor ke polisi. Gak lama kemudian, pihak kepolisian dari Polres Cimahi itu mulai berdatangan yang langsung mengamankan lokasi. Sedangkan temuan tubuh itu ya, itu langsung dievakuasi dengan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih yang ada di Kota Bandung untuk diotopsi dan juga menyelidiki identitasnya. Nah karena tubuh yang ditemukan itu masih berseragam olahraga sekolah, jadinya tim kepolisian pun langsung menghubungi pihak sekolah Zain di SMP Negeri 26 Bandung. Karena ini ya, pihak sekolahnya pun langsung mendatangi rumah sakitnya untuk ngeliat dan memastikan temuan tubuh itu. Setelah dicek, disitulah pihak sekolahnya pun baru tahu ternyata itu adalah Zain yang emang udah hilang sejak beberapa hari yang lalu. Karena ini, pihak sekolah pun langsung menghubungi keluarga Zain. Dan malam itu juga ya, keluarganya pun langsung mendatangi rumah sakitnya dan langsung menghubungi kakek Zain di Garut soal temuan ini. Yang mana kakeknya pun langsung shock bahkan histeris karena nggak nyangka dengan apa yang terjadi dengan Zain. Sedangkan pihak kepolisian itu langsung melakukan penyelidikan dan juga penyidikan untuk mengungkap kasus ini dengan meriksa beberapa saksi dari orang terdekat Zain termasuk kakeknya di Garut. Di sana kakeknya pun langsung ngakuin soal firasatnya yang mengarah ke salah satu teman Zain di Garut, yaitu Yoga. Karena kakeknya tahu nih kayak gimana ngerinya Yoga ini ke Zain. Nah tapi karena masih belum ada bukti ya, jadinya polisi pun terus nyari petunjuk lain. Setelah itu polisi pun dapat pengakuan dari teman sekolah Zain yang ngaku sempat ngelihat Zain terakhir kali pergi dengan dua temennya naik motor bonceng 3 pas pulang sekolah. Nah tapi saat itu ya, mereka nggak ada yang kenal dengan dua lelaki yang jemput Zain. Terus muncul juga pengakuan dari salah satu teman Zain yang ngaku sempat dapat pesan WA dari Zain yang ngaku diculik menggunakan mobil. Nah kata kuncinya mobil. Kenapa? Karena adanya perbedaan informasi dari pengakuan teman Zain yang sempat ngelihat Zain pergi dijemput dua temannya menggunakan motor, bukan mobil. Sedangkan di chat WA-nya itu disebut mobil. Karena ini polisi pun mulai mencurigai kalau yang ngirim pesan itu kemungkinan bukan Zain, tapi pelakunya yang nyamar jadi Zain dengan menguasai HP milik Zain. Karena ini polisi pun langsung melacak keberadaan sinyal HP-nya, yang ternyata sinyal terakhir HP-nya pun berhasil terlacak yang berada di kawasan Garut, tepatnya di Kampung Ciduga, Desa Margahayu, di mana lokasinya nggak gitu jauh dari rumah kakeknya Zain di Garut. Setelah ditelusuri, ternyata lokasi itu adalah kampungnya Yoga. Apalagi berdasarkan pengakuan kakeknya yang juga curiga ke Yoga karena cuman Yoga satu-satunya yang berani dan nggak segan-segan menyakiti Zain, dan juga cuman Yoga satu-satunya orang yang dikenal Zain yang tinggal di kawasan Kampung Ciduga. Jadinya polisi pun langsung mendatangi rumah Yoga untuk meriksa apakah ada keterlibatannya di kasus ini. Nah tapi pas polisi mendatangi rumahnya ya, ternyata Yoga nggak ada di rumah, yang diduga udah melarikan diri. Karena ini ya, dugaan dan kecurigaan mereka yang mengarah ke Yoga pun ya jadi makin kuat. Jadinya polisi pun mulai melakukan pemburuan. Sedangkan Yoga dan AP saat itu udah melarikan diri ke wilayah Tasikmalaya. Nah tapi karena mereka yang kebingungan nggak tahu harus apa dan kemana lagi, jadinya mereka pun mutusin balik lagi ke rumah mereka di Garut. Terus setelah polisi dapat kabar kalau Yoga udah balik yang sedang ada di rumahnya, jadinya saat itu yang udah di hari Minggu, tepatnya di tanggal 15 Februari 2026, polisi pun mendatangi rumahnya, yang mana di sana Yoga pun akhirnya ditangkap yang langsung diinterogasi di situ. Singkat cerita, setelah Yoga yang udah nggak bisa beralasan lagi, akhirnya dia pun mengakui semuanya. Karena ini ya, polisi pun langsung meriksa rumahnya untuk nyari barang bukti. Nah di situ polisi pun nemuin HP milik Zain yang udah dirusak sampai jadi beberapa bagian. Juga nemuin sangkur yang dia gunakan saat menghabisi Zain. Juga nemuin jaket yang sempat dia ambil dari Zain. Bukan cuman itu, dia juga ngakuin soal keterlibatan satu kerabatnya ini yang sempat nemenin dia, yaitu si AP. Karena ini ya, saat itu juga AP pun akhirnya ditangkap di rumahnya. Nah setelah itu mereka berdua pun langsung diamankan dan dibawa ke Polres Cimahi untuk diperiksa lebih lanjut. Di sana mereka pun diinterogasi lagi secara terpisah, yang mana AP ngaku cuman berperan nemenin Yoga ke Bandung buat menghabisi Zain, dan tugasnya yaitu cuma nunggu di depan buat memastikan gak ada yang datang ke lokasi saat Yoga sedang mengeksekusi Zain. Sedangkan Yoga yang sebagai pelaku utama di kasus ini juga ngakuin semuanya, yang tega dan nekat melakukan itu semua itu karena sakit hati soal
soal hubungan persahabatannya dengan Zain. Terus setelah mereka terbukti yang sebagai pelakunya, mereka pun mulai ditetapkan sebagai tersangka. Dimana di sini ya mereka pun dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal biarpun mereka ini masih remaja. Karena saat itu Hyoga ini masih berusia 16 tahun sedangkan AP masih berusia 17 tahun yang dianggap sebagai anak di bawah umur di mata hukum. Nah, tapi kabar baiknya ya mereka pun tetap diancam dengan hukuman 20 tahun penjara, penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tapi itu pun masih terancam karena kasus ini yang tergolong masih baru. Jadi sekarang ini masih menjalani proses persidangan lebih lanjut. Ya semoga mereka ini dihukum seberat-beratnya demi keadilan untuk Zain dan keluarganya. Karena keluarga Zain terutama kakeknya ya juga nuntut hukuman setimpal dengan nyawa dibayar nyawa. Ya semoga permintaan dan harapan keluarga bisa menjadi pertimbangan hakim nantinya di pengadilan. Sedangkan Zain akhirnya dimakamkan di kampung halaman ibunya di Garut yang dimakamkan dekat pemakaman ibunya. Ya semoga husnul khotimah buat Zain ya, semoga ditempatkan di tempat terbaik. Amin. Amin. Dan buat kita semua, semoga banget nih ya dari kasus ini bisa jadi pembelajaran dan renungan. Dengan harapan ke depannya ya kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi lagi dimanapun dan kapanpun itu. Terutama nih ya buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, sampai sini aja ya pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus juga kita bahas di sini. Oke lah, aku Rizky Wadiono. Bye bye.